balik lagi bareng gua Doni Zola yang kali ini akan membahas sebuah partai big match yang akan berlangsung di game week ketiga English Premier League, di mana peringkat 3 akan menjamu peringkat 2 yaitu Liverpool akan menjamu Chelsea, di mana kedua tim belum pernah kebobolan, sama-sama belum pernah kebobolan. Dan ini sangat menarik untuk dibahas, mengingat pertemuan Liverpool dan Chelsea juga banyak bumbu-bumbu yang seru ya, sejak kedatangan, bahkan sebelum era Abramovich juga udah cukup seru lah kalau melihat pertemuan Liverpool menghadapi Chelsea. Kita akan bahas kedua tim. Pertama, gue akan bahas Liverpool dulu sebagai tuan rumah. Liverpool sendiri di dua pertandingan ini menggunakan line up yang agak sedikit berbeda, tapi untuk di sektor pertahanan Liverpool itu justru tidak ada perubahan sama sekali. Goalkeeper tetap Alisson di dua pertandingan, lalu kuartet Matip, Van Dijk dan juga Trent Arnold dan Tsimikas ini selalu menjadi starting line up di dua pertandingan terakhir. Ya, gue mau garis bawahi bagaimana Tsimikas, pemain yang dibeli dari Olympiakos musim lalu, di dua pertandingan ini mampu mengcover ketidakhadiran Andy Robertson. Nah, ini menurut gue agak sedikit juga pusing nanti Klopp kalau seandainya Robertson udah sembuh. Tapi gue melihat kayaknya sebelum Robertson pulih banget, kayaknya Tsimikas sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai pemain reguler. Ini yang menarik adalah dua sayap Liverpool ini sangat aktif melakukan penyerangan selama dua match di game week pertama dan game week kedua melawan Norwich dan Burnley. Tapi apakah mereka akan melakukan hal yang sama pada saat menghadapi Chelsea, mengingat Chelsea memiliki sayap-sayap yang justru memiliki kecepatan. Ini akan menarik perang di sayap ini. Nah, di gelandang pada saat partai melawan Norwich itu ada Milner yang menjadi kapten, lalu kita, dan juga ada satu lagi Chamberlain. Nah, tiga pemain ini bisa dibilang lebih ke defensif ya, karena Liverpool sendiri sebetulnya justru emang dari kekuatannya itu dari sayap-sayapnya itu, dari left wing dan right wingnya yang membahayakan. Kalau gelandangnya mereka lebih menjaga kedalaman. Ini akan seru nanti jika perang nanti melawan gelandang dari Chelsea yang tentunya kita tahu bahwa salah satu yang terbaik di Premier League saat ini. Dan di sektor di gelandang pada saat menghadapi Burnley itu agak sedikit beda. Hanya kita yang masih bertahan, tapi ada Elliot pemain muda dan satu lagi kapten tim Henderson yang menggantikan Milner. Nah, ini pun sebetulnya strateginya sama, karakter pemain-pemainnya juga sama, lebih ke box to box midfielder sebetulnya. Gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Liverpool, mereka menyuplai kebanyakan ke sayap kanan, sayap kiri. Memang di sanalah kekuatan mereka. Baik Mane maupun Salah juga bisa dibilang memiliki kecepatan untuk melakukan dribbling maupun melakukan crossing yang sangat baik. Lalu di sektor penyerangan tidak ada perbedaan. Liverpool, trio Mane, Jota dan Salah selalu menghiasi dua pertandingan pembuka mereka. Gua malah tidak terlalu tertarik melihat kuartet tahun lalu gitu, Mane, Firmino dan Salah. Gue justru tertarik dengan Jota, dimana Jota pintar banget nyari ruang, timingnya juga bagus. Terbukti dengan 2 golnya itu dia the right man on the right place semua tuh. Jadi ini akan menjadi tantangan mengingat Chelsea selalu menggunakan 3 center back. Nah, ini kita akan lihat nanti pada saat pertandingan Liverpool versus Chelsea di pekan ketiga IPL. Nah, itu untuk Liverpool. Sedangkan untuk Chelsea sendiri di 2 match ini banyak sekali perbedaannya, kecuali di posisi goalkeeper. Di posisi goalkeeper sendiri untuk Chelsea sendiri di posisi goalkeeper, Mendy selalu menjaga gawang dengan sempurna.
tampil bagus juga kemarin lawan Arsenal menurut gua, karena ada beberapa save penting juga. Di trio defender itu yang selalu ada itu Rudiger dan Christensen. Di pertandingan pembuka itu ada Aspi sebagai central back mendampingi Christensen dan ada Kaloba. Ya, ada Kaloba di pertandingan pertama, sedangkan yang pertandingan kedua ada Aspi. Nah, ini sangat menarik. Biasanya Tuchel pada saat menghadapi klub-klub yang memang katakanlah punya tradisi bagus seperti Arsenal kemarin dan Liverpool, gue yakin Tuchel akan memasang pemain senior di sana karena untuk memberikan ketenangan. Dan yang menarik di midfielder, di pertandingan pertama Reece James itu tidak starting line up. Justru Aspi yang didorong menjadi DMR ya, defensive midfielder right. Ya, DML-nya si Alonso, dan di tengahnya itu ada Kovacic dan juga Jorginho. Kante sendiri bisa dibilang belum terlalu fit, tapi kemarin lawan Arsenal sudah dimainkan. Lalu di penyerang, Chelsea itu selalu sebenarnya bukan 3 ya, 2 attacking midfielder, yaitu yang di pertandingan pertama itu ada Pulisic dan juga Mount. Di pertandingan kedua itu ada Mount dengan Kai Havertz, dan strikernya di pertandingan pertama itu Timo Werner, di pertandingan kedua itu Romelu Lukaku. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kenapa gue bilang gue prediksi susunan line up-nya. Susunan line up buat gue seperti biasa tuh, Tuchel tuh kayak nggak bakalan ngambil resiko. Dengan 3 center back-nya itu pasti pemain pengalaman. Sepertinya Aspi bakal ditarik lagi, lalu Rudiger dan juga Christensen. Nah, di gelandang tengah sepertinya Georgie sama Kovacic akan ada di sana. Nah, yang menarik adalah wing kanan dan wing kirinya, DMR dan DML-nya. Kalau melihat dari permainan Reece James pada saat menghadapi Arsenal, memberikan assist 1 kali dan gol 1 kali juga, 1 gol juga, itu menurut gua Reece James akan menjadi pilihan utama. Nah, di DML-nya itu sementara ini Alonso yang bisa katakanlah diberikan kepercayaan, karena Alonso itu mencetak gol pertama Chelsea di musim ini pada saat tendangan bebasnya di saat menghadapi Crystal Palace di pekan pertama. Nah, yang susah ditebak dari Chelsea adalah 2 pemain di belakang striker. Kalau striker udah pasti Romelu Lukaku. Akan menjadi starting lineup kalau misalnya dia nggak cedera. Nah, siapakah di belakang kedua ini? Gue akan bisa dibilang, gue yakin Tuchel akan memainkan Mount dan Kai. Kenapa gue bilang seperti itu? Kemarin pada saat menghadapi Arsenal, sebetulnya kedua pemain ini tampil cukup oke, cukup ngeblend dengan Lukaku, dan ini akan sangat menarik pada saat menghadapi Liverpool, mengingat Liverpool menggunakan 4 back, walaupun sebetulnya center backnya cuma 2 gitu, yang 2 pemain full backnya kanan dan kiri itu selalu sering membantu serangan. Jadi menurut gua ini tantangan besar juga buat Liverpool, mengingat kita tahu bahwa penyerangan Chelsea sangat luar biasa. Ini akan menarik di sektor gelandang menurut gua. Sektor gelandang, kalau gue prediksi sih Liverpool akan memainkan Henderson, lalu juga Naby Keita, dan mungkin juga Alex Chamberlain kalau seandainya dia nggak cedera. Tapi yang pasti ini akan menarik menghadapi 2 gelandang. Jadi Chelsea itu sebetulnya gelandangnya cuma 2, tapi pada saat turun tuh back DMR dan DML-nya tuh turun benar-benar ngebantu banget. Ini formasi kesukaan Tuchel, yaitu 3-4-2-1. Sedangkan formasi yang biasa dilakukan oleh Liverpool oleh Klopp adalah 4-3-3. Kan sangat menarik. Gue sendiri, walaupun gue fans Chelsea, tapi gue juga katakanlah realistis, ngambil 3 poin di Anfield itu sangat sulit, apalagi dengan kondisi Liverpool sudah mulai membaik setelah musim lalu dihantam badai cedera. Gue sih berharap
pertandingan ini ada banyak gol, walaupun mungkin memang cenderung hasil imbang akan hadir di Anfield pekan ini. Tapi pertandingan 50-50, walaupun Liverpool berada di kandang, bermain di kandang, dan ini pertandingan akan sangat menarik, kan sangat seru. Apalagi juga IPL penonton juga udah full. Kemarin Liverpool penontonnya banyak banget dan berisik banget seperti biasa di Anfield. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Semoga pertandingannya juga akan berlangsung dengan menarik. Oke, itu aja prediksi gua soal Liverpool menghadapi Chelsea. Thank you.